Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardel Mufti Nugraha, NPM 1911025 dari kelompok 2. Dan ini anggota dari kelompok kami. Nama saya Kaisa Tanazal Hikmah, NPM 1911009 dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Salwa Alia Kurto Aini, NPM 1911012. Perkenalkan, nama saya Linda Suara Berganti, NPM 1911027. Berikut adalah pengertian dari teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Asumsi, dasar, dan konsep teori behavioristik. Menurut J. dan John mengemukakan bahwa asumsi dasar dalam pendekatan behavioristik adalah sebagai berikut. 1. Memiliki konsentrasi dalam proses perilaku. Yang kedua, menekankan dimensi waktu. Yang ketiga, manusia berada dalam proses maladaptif. Yang keempat, proses belajar merupakan cara efektif untuk mengubah perilaku maladaptif. Yang kelima, melakukan penetapan tujuan pengubahan perilaku. Adapun conditioning dan learning memegang peranan yang sangat penting dalam pendekatan behavioristik. Yang pertama ada psikodinamika dan psikiatri yang tidak dapat menyelesaikan seluruh tingkah laku secara sesuai. Yang kedua, tingkah laku abnormal yang tidak disebabkan gangguan organik terjadi karena kekeliruan belajar. Yang ketiga, ada konsep-konsep seperti ketidaksadaran, ID, ego, superego, dan insight dan self. Adapun operational conditioning merupakan tipe perilaku belajar yang dipengaruhi oleh adanya penguatan-penguatan positif dan negatif. Saya akan menjelaskan dua pembahasan, yaitu pandangan tentang manusia dan juga analisis. Yang pertama, pandangan tentang manusia. Pada dasarnya, manusia bersifat mekanistik atau merespon pada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup di alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan berinteraksi menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadiannya. Perilaku manusia ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Pendekatan behavioristik di dalam proses konseling ini membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepribadian dari konselor sebagai penguatan keberhasilan konseling. Dalam mekanisme dan pendekatan ilmiah yang diimplikasikan pada pendekatan secara sistematis dan terstruktur dalam proses konseling, manusia tidak diasumsikan secara deterministik, tetapi merupakan hasil dari pengkondisian sosiokultural. Behavioristik diberinya peluang kebebasan
dan menambah keterampilan konseli untuk memiliki banyak opsi dalam melakukan respon. Pandangan manusia ini membawa faktor lingkungan memiliki kekuatan ilmiah bagi manusia dalam stimulus respon. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran itu tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik, yaitu tujuannya ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas matematik yang menuntut pembelajaran untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, maupun tes.